Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Lanjutkan kepada syarat menyapu sepatu. Wa syartuhu an yalbisa, labisa yalbasu, an yalbasa ba'da kamali tuhrin, dan syaratnya menyapu sepatu sebagai ganti cuci kaki di dalam bab wudu. Syaratnya menyapu sepatu sebagai ganti cuci kaki dalam masalah wudu adalah ayal basa, bahwa memakai ia seseorang, maf'ul bih dibuang, akalnya sepatu kapan dipakai, ba'da kamali tuhrin, setelah sempurna suci, karena hadis yang pertama. Hadis yang pertama, mana hadisnya? Pada Arkhasa li hadisi ibnai Hudaimah wa Hibban annahu sallallahu alaihi wasallam arkhasa li musafiri salasata ayyam wa layalihinna wal muqiyyin yawman wa lailatan idza tatahhara fala bisa. Di sana ada bahasa idza tatahhara, apabila dia telah bersuci lalu dia memakai dua sepatunya. Nah, di sana berarti syarat memakai sepatu ba'da kamali tuhrin, kan setelah sempurna suci, karena hadis yang terdahulu. Tafri'. Tafri' ini walaupun tidak disebutkan, dia sudah ada di dalam mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafahnya? Falau labisahu qabla, maka jikalau memakai ia seseorang akannya sepatu, kapan dipakai? Qabla ghusli rijlaihi, sebelum mencuci kedua kakinya seseorang. Wa ghassalahuma fihi, dan dia mencuci akan keduanya dua kaki di dalamnya sepatu, dan dia mencuci akan keduanya dua kaki dalamnya sepatu. Dicelup dia kaki dia ke dalam bak sehingga air masuk ke dalam kakinya, tapi sepatu sudah dipakai. Lam yujzi'il mashu, niscaya tidak mencukupilah menyapu, niscaya tidak memadahilah, mencukupilah menyapu, kecuali ayyanzi'ahuma, bahwa melepaskan ia seseorang akan keduanya dua sepatu. Di mana dilepaskan? Min maudi'il qadami, dari tempat telapak kaki, artinya betul-betul terlepas, telapak kakinya sudah berkeluar dari dua sepatu. Summa yudkhiluhuma, kemudian summa yudkhilahuma, kemudian memasukkan ia seseorang akan keduanya dua telapak kaki ke dalamnya sepatu. Itu tafriq pertama. Dia wuduk cuci muka,
cuci tangan, sapu kepala, sapu telinga, kemudian dia pakai sepatu. Setelah dia pakai sepatu, direndam sepatu dan kakinya ke dalam air lebih 2 kula, sehingga air masuk ke dalam sepatunya dan basahlah kakinya. Apakah boleh dia menyapu sepatu? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dia memakai sepatunya sebelum sucinya sempurna. Nah, sebelum sucinya sempurna. Tapi kalau setelah dia buat seperti itu, dia tanggalkan sepatunya lalu dipasang lagi, maka bolehlah dia menyapu, karena sepatu terpasang setelah sempurna suci. Itu tafriq pertama. Tafriq seperti ini sudah lahir secara langsung dari kalimat ayyal basa ba'da kamali tuhrin. Dan lahir di situ secara mafhum mukhalafah. Nah, maka dalam penguasaan fikih cukup menciptakan mafhum mukhalafah sendiri, tapi jangan sampai salah menciptakan. Nah, mafhum mukhalafah berikutnya, walau adkhala ihdahuma, jikalau memasukkan ia seseorang akan salah satu keduanya. Dua apa? Jikalau memasukkan ia seseorang ihdahuma akan salah satu keduanya, 2 kaki. Nah, 2 kaki. Ba'da ghasliha, setelah mencucinya salah satu kaki. Summa wasalal ukhra, kemudian mencuci ia seseorang kaki yang lainnya lagi. Wa adkhalahuma, dan memasukkan ia seseorang akannya kaki yang lain, maksudnya ke dalam sepatu dimasukkan. Lam yujzi'il mashu, saya tidak mencukupilah menyapu. Kenapa? Ihsan. Bagi orang ini, apa solusi yang dia lakukan supaya sah menyapu sepatu? Saya ulang lagi. Seseorang dia cuci muka, cuci tangan kanan dan tangan kiri, usap kepala, usap telinga. Dia cuci kaki kanannya, dia pasang sepatunya. Dia cuci kaki kirinya, kemudian dia pasang lagi sepatunya. Maka hukum nyapu sepatunya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sepatu kaki kanan dipakai sementara kaki kiri belum dicuci. Apa solusi bagi orang ini supaya boleh dia memakai sepatu kembali? Supaya sah baginya menyapu sepatu. Ismail, Taufik, hah? Itu aturan bijaknya. Dia ada terlanjur nih. Dia ada terlanjur, dia cuci kaki kanannya, dia pasang sepatunya. Kemudian dia cuci kaki kiriannya, dia pasang sepatunya. Orang yang seperti ini apa yang harus dia lakukan? Ulang lagi di awal. Masya Allah. Apa yang dicabui? Hah? Melepaskan sepatu kaki kanan lalu memasangnya kembali. Beda sama orang di atas. Orang di atas dia pasang sepatunya kedua-duanya sebelum mencuci 2 kaki. Kemudian dia cuci kakinya sedang memakai sepatu. Dia masukkan air ke sana. Nah, solusi bagi dia adalah lepaskan kedua sepatunya, kemudian dipasang kembali. Kalau orang ini nggak perlu dilepaskan kedua sepatunya. Cukup lepaskan sepatu kanan atau kiri?
Kanan pada contoh tadi. Pertama, untuk jawaban secara umum harus dia lepaskan sepatu pertama. Sepatu kedua perlu dilepaskan? Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah dipakai, karena dipakai setelah selesai mencuci dua kaki. Nah, mafhum itu lahir dari yalbasa ba'da kamali tuhrin. Jadi fikih itu nggak perlu pakai syarah sebetulnya, cukup antum menghayal, udah jadi fikih. Nah, cukup dengan menguasai matan, bikinlah hayalan dan mafhum mukhalafah, itulah fikih. Jadi sangat gampang sekali. Kecuali, lihat solusi musannif buat. Kecuali ayanzi'al ula, bahwa dia melepaskan sepatu pertama. Di mana dilepaskan? Min maudi'il qadam, dari tempat telapak kaki. Dari tempat telapak kaki, maksudnya dikeluarkan, betul-betul keluar. Summa yudkhilaha, kemudian dia masukkan akannya kaki yang pertama dia pakai ke dalamnya sepatu. Titik. Walau wasalahuma, tafriq ketiga. Walau wasalahuma fi sakil khuffi thumma adkhalahuma maudi'al qadami jazal masuk. Jikalau mencuci ia seseorang akan keduanya dua kaki, di mana dicuci pada sak sepatu, pada sak sepatu, pada betis sepatu, kemudian dia masukkan keduanya dua kaki di maudi al-qadam, pada tempat telapak kaki, nisya bolehlah menyapu. Apa maksud sakil khuf? Karena sepatu yang boleh kita pakai untuk disapu adalah sepatu yang menutup mata kaki. Sepatu yang menutup mata kaki, maka bagian atas sepatu itu akan mengenai, kalau kita pakai akan mengenai betis kita, maka bagian lobangnya itulah disebut dengan sakil khuf. Betis sepatu maksudnya bagian sepatu yang nempel di betis. Qadam sepatu artinya bagian sepatu yang menempati telapak kaki. Jadi kalau dia cuci kakinya, ketika dia letakkan atau dia masukkan telapak kakinya di bagian betis, belum sampai ke telapak bawah, baru bagian kepala yang di atas, di sini dicuci, berarti airnya masuk ke dalam sepatu. Nah, kemudian dia pakai, maka hukumnya sah. Kenapa? Karena belum dia pakai. Yang namanya memakai, meletakkan telapak kaki pada telapak sepatu. Sekarang telapak kakinya baru di betis sepatu, baru di bagian lubang atas sepatu. Nah, nggak ada sama sepatu kantoran. Sepatu kantoran nggak ada betisnya. Itu adalah ka'bel khuf. Nah, mata kaki sepatu. Jadi sepatunya syaratnya melewati mata kaki. Maka yang lebih paham pertama siapa? Ismail yang sering memakai sepatu bot. Walawi batada al-lubasa ba'da waslihima. Tasawur tafriq yang keempat. Ini masih tafriq. Jikalau memulai ia seorang memakai sepatu, kapan dia mulai? Ba'da waslihima, setelah mencuci keduanya dua sepatu. Alhamdulillah sesuai dengan syarat. Thumma ahdatha, kemudian berhadas ia seseorang. Kapan berhadasnya? Qabla wusulihima ila maudi'il qadam, sebelum sampai keduanya dua kaki ke tempat telapak kaki. Ke tempat telapak kaki. Lam yujzi'il mashu, saya tidak cukuplah menyapu. Kenapa?
Karena memakai sepatu juga belum sempurna suci. Sucinya batal sebelum terjadinya lubusu. Sucinya batal sebelum sempurna lubusul khuf. Masih tasawur daripada kalimat yang sama. Wa dakhala fi qawlihi, masuk dalam kata-kata musannaf tuhrin. Tuhrin mana? Ba'da kamali tuhrin. Masuk ke dalam kata-kata musannaf tuhrin tersebut. Apa yang masuk? Fa'il wudu'u daimil hadasi. Wudu'nya orang daim hadas sama dengan orang istihadah. Juga masuk wudu'ul matmumu ilaihi tayammum. Wudu yang dicampur kepadanya wudu akan tayamum. Wudu yang dicampur kepadanya wudu akan tayamum karena sakit. Nah, seperti yang ditanyakan beberapa hari yang lalu, kalau seseorang kecelakaan lalu ada dipasang sesuatu perban di mukanya, maka wudunya dicampur dengan tayamum. Dia pakai tengkalak, wudunya dicampur dengan tayamum. Dia wuduk cuci muka, selepas itu misalnya dahinya diperban karena tabrakan tiang listrik, kemudian dia dianjurkan untuk berwuduk lebih awal. Setelah itu dipasang perban, kemudian ketika dia berwuduk nanti, dia akan cuci anggota yang sehat, kemudian dia akan sapu di atas perban. Selepas itu dia akan buat tayamum ganti cuci anggota yang sakit. Berarti wuduknya campur dengan tayamum. Itu juga masuk ke dalamnya. Kenapa wuduknya campur tayamum? Lima rodin, karena sakit. Karena sakit. Pertanyaannya, kenapa tidak masuk ke sini bab tayamum? Tayamum tok, bukan wuduk campur tayamum, tapi tayamum tok. Sucinya dengan tayamum tok. Dia pasang sepatu, kemudian setelah tayamum tok, boleh nggak? Tidak perlu dia menyapu sepatu. Dia tidak perlu nyapu sepatu karena dia tidak bakalan nyuci kaki. Tayamumnya tok, maka nggak perlu dimasukkan ke sini. Nah, karena yang masuk ke sini orang-orang yang perlu nyuci kaki. Bab tayamum nggak masuk karena tayamum nggak ada istilah nyuci kaki. Itu bukan pertanyaan, itu menjebak. Fayajuzu bina'ul masih alaihima, maka boleh mendasari menyapu sepatu di atas keduanya. Maka boleh mendasari menyapu sepatu atas keduanya, wuduk si daim hadas dan wuduk orang yang mencampur wuduknya dengan tayamum. Wa yustafadu bihi ma kana yustafadu bidzalikal wudu'i law baqiya min fardin wa nawafil aw nawafil faqat in kana fu'ila bihi fardun. Wa yustafadu bihi, dan bisa diambil faedah, bisa digunakan. Wa yustafadu, bisa digunakan, bihi, dengannya wudu, ma, sesuatu atau sebagaimana ada ia wudu. Wa yustafadu bihi makana, bisa digunakan dengannya wudu akan sesuatu yang ada ia sesuatu itu digunakan dengan demikian wudu.
lau bakia, jikalau tersisa ia wudu. Dari mana sesuatu yang bisa digunakan tersebut? Dari fardu, satu fardu dan beberapa sholat sunat, atau beberapa sunat saja. In kana fu'ila bi fardun, jika adalah wudu itu telah dilakukan dengannya akan satu fardu. Diulang, wa yustafadu bihi, bisa digunakan, bisa dilakukan, bihi dengannya wudu, wudu yang digunakan untuk syarat menyapu sepatu. Akan apa bisa digunakan? Akan sesuatu yang ada ia sesuatu itu bisa digunakan dengan demikian wudu, kalau kekal ia wudu. Apa sesuatu tersebut? Min fardin, dari satu salat fardu, maaf, dari satu amalan fardu, enggak mesti salat, dari satu amalan fardu dan beberapa amalan sunat, atau beberapa amalan sunat saja. In kana fu'ila bi fardun, jika adalah wudu telah dilakukan dengannya akan satu fardu. Sidaim hadas, setelah azan zuhur berkumandang, tetap dikaitkan dengan syaratnya. Sidaim hadas, laki-laki yang sedisil baul, wanita yang istihadah, setelah azan zuhur berkumandang dia berwudu karena pengen memakai sepatu. Selesai dia berwudu, kemudian dipakailah sepatunya, berarti wudu tersebut boleh digunakan untuk satu fardu dan beberapa amalan sunat. Satu fardu dan beberapa amalan sunat. Tapi kalau selesai dia berwudu lalu dia kerjakan sholat zuhur, setelah itu dia pakai sepatu, maka setelah dia pakai sepatu hanya boleh digunakan untuk amalan sunat saja. Kenapa? Karena wudunya sudah dipakai untuk satu fardu. Hukum ini diulas berdasarkan hukum yang berlaku pada daim hadas. Wudunya daim hadas hanya cukup untuk satu fardu dan beberapa amalan sunat. Maka kalau dia jadi khatib Jumat, dia akan berwudu 2 kali. Satu untuk khutbah, satu untuk sholat. Maka enggak boleh diterjemahkan sholat fardu, tapi amal fardu. Nah, kalau dia melakukan tawaf haji, selesai tawaf, bolehkah wudu itu dia gunakan untuk sholat zuhur? Dia berwudu untuk tawaf rukun haji, bolehkah wudu itu digunakan untuk sholat zuhur? Tidak. Kenapa? Karena hanya kapasitas satu fardu, walaupun bukan sholat. Tapi bolehkah dia melakukan sholat sunat tawaf? Boleh, karena cuman hukumnya sunat. Nah, artinya musannaf ingin sampaikan kepada kita syarat suci. Nah, syarat suci sebelum memakai sepatu itu tidak merusak kapasitas wudu si daim hadas. Nah, jangan sampai beranggapan, kan sebelum kita memakai sepatu kan kita diwajibkan berwudu. Berarti memakai sepatu menuntut kita berwudu. Nah, kalau orang daim hadas yang wudunya cuma untuk bisa satu fardu, apakah sudah tergagalkan gara-gara memakai sepatu? Jawabannya tidak. Maka beliau sebutkan di sini bisa digunakan dengan wudu tersebut. Apa saja yang bisa digunakan dengan wudu-wudu yang lain seperti biasanya. Jadi tidak mempengaruhi, tidak merusak kapasitas wudu daim hadas gara-gara wudu itu menjadi syarat sah dalam menyapu sepatu. Kan seolah-olah supaya kita sah menyapu sepatu, maka kita disyaratkan berwudu. Nah, berarti salah satunya disyaratkan berwudu. Berarti wajib berwudu sebelum menyapu sepatu.
Wa yajibun naz'u fil wudu'i li fardin akhar, wajib melepaskan sepatu pada wudu untuk fardu yang lain. Wajib melepaskan sepatu pada wudu untuk fardu yang lain. Masya Allah. In arada fi'lahu wa illa fatastamirul muddah kama marra. Wajibu ma'an naz'i wudu'u kamilan ala damil hadas wa illam yakun muhdis watan naz'i li'anna wudu'ahu mubih la rafi'. Wajib melepaskan sepatu pada wudu untuk fardu yang lain. Ini bagi daim hadas. Tapi ke daim hadas nggak bisa bertahan 2 hari 2 malam, sehari semalam, 3 hari 3 malam. Kalau wudunya sudah batal atau pengen melakukan salat wajib setelahnya, dia wajib melepaskan sepatunya. Titik. Satiran mahala fardi. Musannaf menyebutkan syaratnya tanpa nomor. Kalaulah kita kasih nomor, ini syarat nomor 2. Tapi bila ungkapkan yang bahasa hal saja, hal keadaan sepatu itu menutup bagi tempat fardunya cuci kaki atau fardunya wudu. Hal keadaan sepatu itu menutupi tempat fardunya cuci kaki. Wahwa, dan dia adalah qadam, telapak kaki, bi ka'baihi, beserta 2 matanya kaki, min kullil janibi, dari setiap arah, menutup dari setiap arah, arah depan, arah belakang, arah kiri, arah kanan, ghairul a'la, tidak disyaratkan menutup dari arah atas. Tidak disyaratkan dari arah atas. Nggak ada masalah kalau sepatu itu terbuka dari arah atas, maksudnya dari arah lubang kita masukkan kaki, tapi harus dari kiri, kanan, muka, belakang, dan bawah. Sama dengan aurat. Aurat tidak wajib ditutup dari arah bawah, wajib ditutup dari arah atas, kiri, kanan, depan, belakang. Kalau dia sholat dengan sarung tanpa celana, sholat di masjid yang keramiknya cukup jelas, lalu terlihat auratnya di bawah, wudunya tidak, sholatnya tidak batal, karena wajib ditutup hanya dari arah bawah. Begitu juga ketika ruku, orang yang sholat pakai sarung, terlihat lututnya. Ketika sujud, aurat dari arah bawah yang nggak perlu, dari arah atas perlu. Jadi ketika dia sujud, orang pakai sarung kan biasa nampak pangkal pahanya, ujung pahanya yang dekat dengan lutut. Itu tidak membatalkan sholatnya, karena itu terbuka dari arah bawah. Terbuka dari arah bawah. Falau ru'iya minhu, jikalau terlihat darinya arah atas, bi ayyakuna wasi'ar ra'as, dengan bahwa ada ia sepatu itu luas kepalanya. Luas kepalanya maksudnya tempat kita masukkan kaki itu kepala. Lam yadurra, niscaya tidak mengapa. Walau kana bihi, walau kana bihi kharkun, takharrukun, walau kana bihi takharrukun fi mahallil fardi darra, jikalau ada padanya sepatu itu robek, jikalau ada padanya sepatu itu robek di tempat fardu,
niscaya memudaratkan, maksud memudaratkan, mempengaruhi hukum. Qalla au kathura, sedikit ia robek atau banyak, sedikit ia robek atau banyak. Walau takharraqat bitanatu awiz ziharatu, walau takharraqat bitanatu awiz ziharatu bikasri awwalihima wal baqi safiqun lam yadurra wa illa darra. Jikalau robeklah bagian dalam, bagian dalamnya robek, atau robek bagian luar, baca dengan kasrah awalnya bitona zihara, wal baqi safiqun, sementara yang sisa masih rapat, masih lengket, niscaya tidak mengapa ia. Wa illa, jika tidak lengket, tidak rapat, doro, niscaya memudaratkan ia. Sepatu itu ada dua lapisan, lapisan luar dan dalam. Kalau lapisan dalam saja robek, luar masih rapat, lapisan luar saja robek, belum tembus ke dalam, maka menyapu sepatu hukumnya sah. Tapi kalau sudah robek luar dalam, artinya ada bolong, doro, maka itu tidak boleh dipakai untuk menyapu sepatu. Walau takharraqata min maudi'in ghairi muhadhiyaini lam yadurra. Jikalau robeklah kedua-duanya, kemana kembali kedua-duanya? Zihara wa bitona. Jikalau robek kedua-duanya, bagian dalam dan luar, dari dua tempat yang tidak setentang kedua-duanya, yang tidak sejajar kedua-duanya, lam yadurra, niscaya tidak mengapa ia. Nah, di sebelah kanan sepatu robek bagian luar, dalamnya masih ada. Di sebelah kiri sepatu robek bagian dalam, luarnya masih menutup. Nah, kalau sejajar, nah begini misalnya. Nah, ini bagian dalam robek sebelah sini, sini bagian luar robek sebelah sini. Tapi kalau dia sejajar, untuk berlubang deh. Tapi kalau nggak sejajar, nggak ada masalah. Nah, syarat ketiga, tohiran, hak keadaan sepatu itu suci. Sepatu itu suci, bi khilafin najas, dengan sebalik najis. Mana contoh sepatu najis? Kal muttakhadhi min jildil maitati qabla dibari, seperti sepatu yang dibuat dari kulit bangkai sebelum disama. Seperti sepatu yang dibuat dari kulit bangkai sebelum disama. Qala fi syarhil muhadzabi, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, wal mutanajjis fala yakfil masu alaih, sepatu yang bernajis itu tidak cukup menyapu di atasnya. Sepatu yang bernajis itu maka tidak cukup menyapu di atasnya. Kenapa? Iz la tasihus salatu fihi, karena tidak sah solat padanya sepatu yang bernajis. Allati, solat, hiyal maksudul asli minal masih, dianya solat adalah maksud inti daripada menyapu sepatu. Nah, solat yang dia merupakan ada maksud inti, maksud asli daripada program atau bab menyapu sepatu. Apa bedanya najis sama bernajis? Kalau najis tidak bisa disucikan dengan air, itu najis. Mungkin bisa disucikan dengan disama, tapi tidak bisa disucikan dengan air. Atau najis memang tidak mungkin untuk disucikan selama-lamanya.
seperti tai cicak. Kalau kita cuci sampai bersih sekalipun tai cicak itu, maka dia tetap najis. Yang kedua, mutanajis, bendanya suci tapi terkontaminasi najis. Misalnya sepatu yang dipakai di dalamnya ada darah, di dalamnya ada najis, kemudian kita pakai untuk menyapu sepatu, maka kata Imam Nawawi itu tidak sah untuk menyapu. Kalaupun dikatakan sah, mau dipakai untuk apa? Nah, karena sepatu itu tidak bisa dibawa sholat. Tapi kalau bernajisnya di luar, itu nggak ada masalah, karena bisa dicuci ketika sebelum sholat. Maka bernajis yang dimaksudkan di sini adalah bernajis yang tidak mungkin disucikan kecuali dengan cara membuka sepatu. Nah, wa ma adaha min masil mushafi wa nafi katabi'ilaha, sesuatu selainnya solat, sesuatu selain solat, misalnya dari menyentuh mushaf, wa nahwihi dan seumpamanya, itu sama dengan mengikut baginya solat. Itu sama dengan mengikut baginya solat. Yang pada intinya program menyapu sepatu itu adalah untuk sholat. Selain sholat, itu cuma mengikut sholat. Naam, betul. Laukana bi asfalil khufi najasa ma'fuin anha masaha minhu ma la najasata alaihi. Mana nih? Walau kana bi asfalil khuffi najasatun ma'fuwun anha masaha minhu ma la najasata alaih, zakarahu fi syahil muhaddab. Naam, iya, jikalau ada di bagian bawah sepatu itu najis, jikalau ada di bagian bawah sepatu itu najis, yang dimaafin darinya najis, niscaya menyapu ia seseorang darinya sepatu sesuatu yang tidak ada najis di atasnya. Menyebutkan Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab, kalau najisnya itu adalah najis ma'fu, najis yang boleh kita bawa dalam sholat, seperti sedikit darah, sedikit nanah. Kalau najisnya dengan najis yang ma'fu, maka seseorang boleh menyapu sepatunya, tapi jangan yang ada najisnya. Boleh dia gunakan untuk menyapu sepatu, tapi di bagian yang tidak ada najis di atasnya. Ini redaksi agak sulit kita terima. Kenapa? Karena najisnya di bawah sepatu. Nah, di bawah. Sementara menyapu sepatu di mana? Di atasnya, bukan di bawah. Jadi apa urusannya bawah sama atas? Nah, artinya mungkin ya musannaf ingin beritahu kita, mungkin kan dianjurkan juga menyapu sepatu di atas dan di bawah, dengan cara meletakkan tangan di atas, tangan kiri di bawah, kemudian dijalankan sekaligus. Nah, kan bawah sapu juga. Nah, ketika nyapu yang di bawah, jangan sampai kena najis tersebut. Nah, jangan sampai terkena najis tersebut. Wa yukhadhu min kalami Rafi'i kal wajizi annal hukma kadzalik fi ghairil ma'fuwi anha. Dipahami dari kalam Imam Rafi'i sama dengan kalam Wajiz, yaitu kitab Imam Ghazali, sesungguhnya hukum memang seperti demikian
boleh kita gunakan menyapu sepatu. Ketika menyapu jangan kena najisnya. Fi ghairil ma'fuwi anha, pada najis yang tidak dimaafin darinya najis. Pada najis yang tidak dimaafin darinya najis. Lalu untuk apa gunanya? Kan nggak bisa digunakan untuk salat juga, karena najisnya nggak ma'fu. Dijawab, fayustafadu bil mashi, maka kita ambil faedah dengan menyapu. Fi hazi surah, pada ini kejadian, qablat tathiri, sebelum kita sucikan dari najis tersebut. Apa yang bisa kita gunakan? Masul mushafi wa hamluh, menyentuh mushaf dan membawanya mushaf, sebagaimana mengatakan akannya oleh Imam Juwaini di dalam kitab Tabsirah. Jadi kata Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar, kata Imam Ghazali dalam kitab Wajiz, orang yang memakai sepatu yang di telapak kaki luarnya, telapak kaki bagian bawahnya ada najis yang tidak bisa dibawa untuk sholat. Artinya tai ayam, atau tai kucing. Kemudian maka dia tetap boleh menyapu sepatu. Dia cuci muka, dia cuci tangan, dia sapu kepala, sapu telinga, kemudian dia sapu sepatunya bagian atas. Itu yang wajib. Kalau mau sapu bagian bawah, sapu juga, tapi jangan kena najisnya. Dikatakan, untuk apa gunanya? Kan najisnya nggak ma'fu. Dijawab, itu bisa kita gunakan untuk megang Quran. Itu bisa kita gunakan untuk menyentuh Quran. Bisa kita gunakan untuk apa lagi? Itu kan sunnah, yang wajib wudu. Kayaknya dua itu saja deh. Bisa kita gunakan untuk memegang Quran, bisa kita gunakan untuk menyentuh mushaf. Kemudian kalau mau sholat nanti, kita tinggal cuci najisnya, lalu bisa digunakan untuk sholat. Nah, kenapa ada dikaitkan najis dengan khuf? Bukankah kita bisa juga memegang Al-Quran atau menyentuh Al-Quran tanpa harus memakai khuf? Sedangkan di sana kan sudah sempurna bersuci. Kenapa ketika dipakai khuf, ketika bernajis, ketika dihilangkan najisnya baru boleh mashu? Padahal keadaan kita kan sudah sempurna bersuci ketika itu. Ini kasusnya setelah wudhu batal. Kasus setelah wudhu batal, kemudian dia cuci muka, tangan, kepala, dan nyapu sepatu. Nah, pas nyapu sepatu, di sepatunya ada najis. Najisnya nggak ma'fu. Kalau najis ma'fu, maka caranya tadi sapu yang di atas, sapu yang di bawah, jangan kena najis. Boleh dibawa sholat, karena najisnya ma'fu. Kata Imam Ghazali, yang nggak ma'fu juga sama, tapi faedahnya hanya untuk menyentuh mushaf. Syarat keempat, yumkinu ittiba'ul masyi fihi, memungkinkan mengikuti berjalan padanya sepatu, litaraddudi musafirin lihajati, karena atau untuk mondar-mandir musafir bagi keperluannya. Mungkin mengikuti berjalan, atau mungkin memungkinkan mengikutkan berjalan di dalamnya sepatu. Itu apa berjalan? Ditaraddudi musafir, bagi mondar-mandir musafir bagi keperluannya. Indal hatti, ketika beliau turun, wattihali, tirhali, dan berangkat, wa ghairihima, dan selain keduanya, mimma jarat bihil adatu, dari perkara-perkara yang berlaku dengannya oleh adat. Bi khilafi ma la yumkin,
dengan sebalik sesuatu yang bi khilafi ma lam yakun kadzalik, dengan sebalik sesuatu yang tidak ada yang seperti demikian. Li ghalzihi, kenapa li ghalzihi? Karena kasarnya sepatu seperti kayu yang besar, atau riqqatihi, tipisnya sepatu seperti jarabis sufiyah, sarung kaki yang dari wol, jarabis sufiyah, sarung kaki sufiyah, suf wol. Kemudian yang diambil dari kulit yang lemah, yang dibuat seperti sepatu yang dibuat dari kulit yang sudah lemah atau kulit yang tidak kuat. Dan seperti atau selain demikian, seperti saati, luasnya sepatu, longgar, lapang, au daqihi, atau sempitnya sepatu, maka tidak cukuplah menyapu di atasnya sepatu. Jadi syarat keempat, sepatu yang boleh kita sapu adalah bisa dibawa berjalan mondar mandir, seperti adat musafir, turun mobil, naik mobil, berlari, berjalan. Kadang-kadang kalau dia kenaik sampai manjat ke atas loteng mobil, turunkan barang. Kalau dia supir, kadang-kadang perlu masuk bawah kolong mobil. Nah, penting hajat musafir, apalagi hajat ketika kendaraannya adalah onta, mengangkat barang, turunkan barang. Maka sepatu-sepatu yang tidak bisa dipakai, tidak bisa diajak berjalan, tidak bisa mengikuti langkah kita ketika kita berjalan karena dia terlalu tebal, seperti kayu dibuat daripada, seperti sepatu yang dibuat dari kayu yang besar, sehingga nggak bisa diangkat kakinya. Itu suatu bukan sepatu, tapi pasungan orang gila. Nah, sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Itu nggak boleh. Atau terlalu tipis, kaos kaki. Nah, nggak boleh menyapu di atas kaos kaki. Atau sepatu yang dibuat dari bahan yang sudah lapuk, dibuat berjalan dia robek. Atau selain demikian, kakinya nomor 20, dia pakai sepatu nomor 40, sehingga ketika dia jalan sepatunya tinggal di belakang. Atau terlalu sempit, nah beda nomor 5, sepatu nomor 40 dia pakai nomor 34. Masya Allah, nggak bisa dia berjalan, darahnya nggak bisa mengalir, maka tidak boleh menyapu di atas sepatu semacam itu. Yang pada intinya, yang nggak bisa dibawa berjalan, kita jalan nggak nyaman. Ada juga model sepatu yang makan, yang menggigit kaki. Laporan dari seorang santri, Ustaz, sepatu saya dia gigit kaki saya. Kata Ustaznya, kamu gigit lagi dia. Nah, karena anak ini polos betul. Dia pergi balik pintu, dia gigit sepatunya. Nah, terlalu jujur. Nah, ada orang-orang yang tidak boleh dicandain. Kalau kita bercanda dia anggap serius. Itu diantaranya. Berarti sepatu yang kalau kita pakai kita nggak nyaman, itu nggak boleh digunakan untuk menyapu dalam sepatu. Menyapu di dalam bab masil khuf. Walau kana dayiqan yattasimu bil masyi an qurbin kafal masu alaih. Jikalau ada sepatu itu sempit, memang sepatunya sempit, tapi akan meluas dengan berjalan dari waktu dekat, niscaya cukuplah menyapu di atasnya sepatu. Kan ada model sendal, dia setiap 2 hari bertambah lebarnya. Nah, semakin hari semakin lebar dia. Ada juga jenis celana, semakin hari semakin longgar. Baju kaos oblong setiap hari semakin melebar. Nah, kalau sepatu yang bahannya dari elastis seperti itu,
Kalau dipakai setiap hari, setiap kali melebar, itu boleh saja di awal-awal pakainya sempit. Yang penting dia bisa melapang, meluas ketika berjalan dalam waktu dekat. Kila wa halalan. Nah, syarat yang kelima menurut pendapat dhaif, halalan, sepatunya harus halal. Maka tidak boleh menyapu di atas sepatu yang dirampas, sepatu yang dicuri, li'annahu rukhsatun, karena sesungguhnya menyapu sepatu itu adalah rukhsah. Warukhasu la tunatu bil ma'asi, perkara yang diringankan dalam syariat tidak diikat dengan maksiat. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, perkara-perkara yang ringan, keringanan hukum, keringanan hukum tidak diikat dengan maksiat. Wal asahu, pendapat yang kuat, la yustaratu dzalik, tidak disyaratkan demikian. Fayakfil mashu 'alal maghsub kal wudu'i bima'in maghsub, maka cukuplah menyapu di atas sepatu yang dirampas sama dengan berwudu dengan air yang dirampas. Kalau kita berwudu dengan air curian, wudu kita tetap sah. Begitu jugalah orang memakai sepatu curian, maka menyapu di atas sepatu curian juga wudunya sah. Wa 'alal masruq wa 'alal hariri lirajul wa ghairihi. Wa 'alal masruq, juga boleh menyapu di atas yang dicuri. Atau kemana? Ke maghsubi. Fayakfil mashu 'alal maghsubi wa 'alal masruki wa 'alal hariri, maka cukuplah menyapu di atas yang dirampas. Kok fala yakfi? Wal asahu la yustaratu dzalik, pendapat yang kuat tidak disyaratkan demikian halal. Kalau nggak disyaratkan, ya sah dong. Maka cukuplah menyapu di atas yang dirampas sama berwudu dengan air dirampas. Wudu air rampas cukup nggak? Ya cukup, menyapu juga cukup. Berarti Mesir kalah. Hah? Yang di atas yang di bawah. Oh, ternyata masih mata maulid. Nah, bukan kitabnya yang salah, mati mata maulid. Memang berkah maulid itu lama. Oke, maka cukuplah menyapu di atas yang dirampas sama dengan berwudu dengan air yang dirampas, atau kepada alal maghsub, ulang amilnya, dan cukuplah menyapu alal masruq, atas sepatu yang dicuri. Juga cukup menyapu di atas sepatu bahan sutra bagi laki-laki dan selainnya laki-laki. Maaf, cukuplah menyapu di atas bahan sutra bagi laki-laki, wa ghairihi, dan selainnya sutra. Maaf, kembalinya bukan kepada laki-laki, kepada sutra dan selain sutra. Contohnya sepatu emas, sepatu perak. Nah, dia pakai sepatu emas. Laki-laki kan haram pakai emas. Tapi kalau untuk bab menyapu itu hukumnya sah-sah saja. Kata-kata halal dan satiran, kalimat halal dan satiran, mana satiran? Yang awal tadi satiran mahala fardi, kemudian akhirnya wa halalan, dan yang ada di antara keduanya, wa ma bainahuma, yang ada di antara keduanya apa itu? Antara satiran dan halalan? Tahiran. Naam, tahiran. Yumkinul ittiba'ul masyi fihi, yumkinul ittiba'ul masyu fihi,
Itu yang ada di antara keduanya, itu i'rabnya adalah hal. Nah, ahwal itu jamak hal. Itu i'rabnya untuk hal semuanya dari domir yalbas. Wa huwa bihazi sifat. Dan dianya dengan ini adalah sifat. Dan dianya sepatu dengan ini sifat-sifat. Artinya sepatu yang menutup basuhan fardu, yang bahannya suci, yang bisa dibawa berjalan, yang halal didapatkan. Wala yajzi'u mansujun la yamna'u ma'an. Tidak mencukupi yang ditenun, tidak mencukupi sepatu yang ditenun, yang tidak menghalangi ia akan air. Maksudnya tidak menghalangi nufudhahu ila rijli, tembusnya air ke kaki, sebagaimana dalam kitab Muharrar, lau subba alaihi, jikalau dituangkan ia air di atasnya sepatu. Jadi uji tes sepatu itu tembus air atau tidak, kita tuangkan di atas sepatu, airnya tidak langsung menyentuh kaki. Tapi kalau kita tuangkan di atas sepatu, lama-lama meresap basahnya ke dalam, itu hukumnya sah. Jadi beda tembus sama meresap. Nah, tembus itu kalau kita tuang langsung sampai ke bawah, yaitu seperti sepatu anyaman. Nah, ada juga sepatu anyaman. Apa bahasa sepatu yang dibuat dari tali itu? Yang dulu pernah banyak orang pakai. Sepatu rajut. Ada bahasa lain lagi. Sampai-sampai laki-laki pun pakai sepatu anyaman dari benang. Nah, itu anyaman kuat. Ya, kalau dituangkan air dia nggak tembus langsung. Kecuali yang ada rongga-rongganya. Itu standar tembus atau tidak tembus air, yaitu dengan uji coba lau subba alaihi, kalau dituangkan di atasnya sepatu dia akan sampai. Sebagaimana keterangan tersebut terdapat dalam kitab Syarah Muhadzab, begitu juga dalam kitab Nihayah, beserta tembusnya air qawiyan, juga sepatu itu kuat, sebagaimana penjelasan itu ada dalam kitab Basit karangan Imam Ghazali. Jadi ada kitab Basit, ada kitab Wasit, dan ada kitab Wajiz. Itu semuanya fikih fil asahi, menurut pendapat asah. Li'annahu khilaful ghalib minal khufafil munsarafi ilaiha. Salam 5 menit 5 menit. Itu biasa sabak setengah itu. Kenapa tidak sah menyapu di atas sepatu yang tidak bisa menghalangi air? Ta'lilnya, karena sesungguhnya sepatu yang tidak menghalangi air itu berbeda dengan yang biasanya dari sepatu-sepatu yang munsharif ilaiha, berpaling atau dipalingkan kepadanya sepatu akan nas-nas menyapu. Jadi yang insiraf, yang terpaling secara secara pemikiran, ketika dikatakan menyapu sepatu, maka kepala kita langsung tertuju kepada sepatu yang tidak tembus air.
Kalau sepatu yang tembus air dipakai untuk menyapu, fungsinya untuk apa? Nah, orang pakai sepatu itu ganti basuh kaki untuk apa? Supaya dia nggak mau kena apa? Nah, maka secara dominan, kalau dikatakan menyapu sepatu dalam bab menyapu, maka ghalibnya pemikiran kita itu secara tabadur, secara otomatis terarah kepada sepatu yang menghalangi air. Kamu ngapa pakai sepatu? Dingin. Jadi biar wudhunya bisa usap-usap saja. Karena saya dingin. Lihat sepatunya berlubang-lubang. Jadi kalau diusap airnya jatuh ke bawah. Jadi nggak mungkin. Nah, secara pemikiran sepatu yang dipakai dalam bab masih pasti yang menghalangi air. Saya ulang. Kenapa li itu ta'lil untuk wala yujzi'u mansujun la yamna'u ma'an? Sepatu itu tidak mencukupi, tidak cukup sepatu yang ditenun yang tidak menghalangi air. Kenapa tidak cukup? Karena sesungguhnya sepatu yang tidak menghalangi air itu berbeda dengan dominan atau kebiasaan dari sepatu-sepatu yang dipalingkan kepadanya nas menyapu. Wasani yujzi'u. Pendapat yang kedua, mencukupi ia sepatu yang berlobang-lobang, sepatu tenunan yang tidak menghalangi air, sama dengan mukhtarik ziharatuhu min maudi'in wa bitanatuhu min akhara. Sama dengan sepatu yang robek bagian luarnya dari satu tempat dan robek bagian dalamnya di tempat yang lain. Sama dengan sepatu yang robek bagian luarnya dari satu tempat dan robek bagian dalamnya di tempat yang lain. Apa hukumnya tadi? Boleh. Sepatu itu dua lapisan. Lapisan luar robek tapi tidak tembus ke dalam karena tertutup oleh lapisan dalam. Di tempat yang lain robek lapisan dalam tapi tertutup oleh bagian luar. Begitulah kira-kira bentuk tenunan. Nah, mereka yang membolehkan itu menyamakan sepatu tenunan dengan sepatu yang robek pada dua sisi yang berbeda. Wa inna fadzal ma'u minhu ila rijli law subba alaihi, walaupun tembuslah air darinya sepatu ke kaki jikalau dituangkan ia air di atasnya sepatu. Wa inna fadzal ma'u, walaupun tembuslah air darinya sepatu ke kaki kalau dituangkan air di atasnya sepatu. Titik. Walau kanal mansuju la yamna'u wusula balalil masih la rijli li khiffatihi lam yujzi'il masu alaihi kama jazama bihil mawardiyu. Jikalau adalah sepatu yang ditenun, itu tidak menghalangi sampai basah-basah sapuan ke kaki karena tipisnya sepatu, niscaya tidak mencukupi menyapu di atasnya sepatu, sebagaimana menegaskan dengannya oleh Imam Mawardi. Walau kanal mansuju la yamna'u wusula balalil masih, jikalau adalah sepatu yang ditenun itu tidak menghalangi sampai basah-basah sepatu ke kaki. Kenapa dia tidak menghalangi basah ke kaki? Li khiffatihi, karena tipisnya sepatu, niscaya tidak mencukupi menyapu di atasnya sepatu,
sebagaimana menegaskan dengannya oleh Imam Mawardi. Ini kutipan pendapat Imam Mawardi yang mendukung pendapat Imam Nawawi di dalam matan wala yujzi'u mansujun la yamna'uma. Itu bukan perkara yang terulang, tapi itu ada penegasan Imam Mawardi. Wa huwa kharijun bi syarti imkan ittiba'il masyi, dianya itu terkecuali dengan syarat mungkin diikutkan berjalan. Dianya sepatu tipis itu sudah terkeluar, sudah terkecualikan dengan syarat mungkin diikutkan berjalan. Itu komentar daripada Imam Jalaluddin. Jadi kata Imam Jalaluddin, pernyataan Imam Mawardi itu tidak dianggap penting, sudah terwakili dengan syarat nomor 4, yaitu yumkinu ittiba'ul masyi fihi li taraddudi musafirin li hajati. Contohnya sepatunya tidak tipis. Titik. Kenapa belum azan? Ya. Ini wa in nafazani, ini goyah atau ini salat? Wa in nafaza yang mana? Wa in nafazal ma'u minhu ila rijl. Wa inna seakan-akan kan bertentangan dengan la yang wa in lauka yang lau depannya itu. Walau kanal mansuju. Itu kutipan pendapat yang lain lagi. Wasani pendapat lawan asoh. Kemudian walau kanal mansuju itu pendapat Imam Mawardi. Kami kira seperti ini. Asani itu titiknya di akhir. Pendapat kedua, yang disamakan dengan mansud itu disamakan kan seperti sepatu yang robek. Yang mansud disamakan hukumnya seperti robek. Hukum yang robek pada ziharat dan bitanatah. Dan ini kami kira apa namanya syarat. Jawabnya depan itu lam yujzi. Ini syaratnya dibuat dua. Wa in nafazal ma'u minhu ila rijli lisubba alaih Walau kanal mansuju lam walau kanal mansuju la yamna'u sulal balamasi ila rijil. Jadi kata lam yujzi il mashu alaihi kama jazama bihi al-Mawardi. Enggak biasanya kalau syarat satu in satu lahu, enggak pernah jumpa. Nah, kecuali lau begini biasanya kalau beberapa syarat dengan satu jawab, kalau tidak menggunakan huruf syarat yang sama atau menggunakan huruf ataf. Allah 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 sadala la sadala la sadana la sadana la haula la haula la haula Allah Allah la ilaha illallah asyhadu hadaitu billahi wa sallallahu alaihi wasallam hati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, lau ini masih pendapat kedua. Lau ya bisa pendapat kedua, karena wasani beliau ingin jelaskan penekanan dari pendapat asoh di atas. Pendapat asoh adalah wala yujzi'u mansujun la yamna'u ma'an. Kemudian dibantah oleh pendapat kedua yujzi'u kal mukhtarik wa inna fazal ma'u ila rijil law subba alaih.
titik. Walau kana al-mansuju la yamna'u sulal balal masih ila rijli khifati lam yujzi al-masu alaih kama jazama bihil mawardi. Ini bukan pendapat kedua. Nah, pendapat kedua dah habis pada al-subba alaih. Berarti satu membolehkan dengan menghukumi itu disamakan dengan sepatu yang robek. Iya. Kedua, yang kedua ini bingung. Yang kedua ini itu pernyataan Imam Jalaluddin As-Suyuti sudah selesai daripada pembahasan sebelumnya. Nah, nggak ada lagi hubungan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya cuman satu, wala yujizu mansujun la yamna'u ma fil asah. Tidak boleh sepatu tenunan yang tidak menghalang air. Pendapat kedua, muqabil asah, yujizu mencukupi, sama dan sepatu robek luarnya di tempat yang lain, robek di dalam di tempat yang lain, walaupun air tembus ke dalam kalau dituangkan. Selesai masalahnya. Selepas itu dimulai lagi pernyataan baru. Kalaulah sepatu tenunan tidak menghalang sampai basah sapuan ke kaki karena tipis, itu tidak mencukupi menyapu di atasnya. Ini pendapat Imam Jalaluddin, seolah-olah beliau mendukung pendapat Imam Nawawi. Wala yujzi'u mansud la yamna'u ma. Nah, sebagaimana menegaskan akannya oleh Imam Mawardi. Nah, pendapat ternyata tujuan Imam Mahali di sini bukan memperkuat pendapat Imam Nawawi, tapi mengkritisi atau memberikan jawaban min soal muqaddar. Kenapa enggak digunakan bahasa seperti itu? Kata beliau, itu bahasa sudah terkecuali dengan syarat imkanil ittiba'in masyi. Nah, kita sambung dengan jurmuk.